Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Baginda Rasul bersabda, ajaban li amril mu'mini, sungguh indah, sungguh menakjubkan segala urusan orang-orang mukmin. Segala yang terjadi atas orang-orang yang beriman sungguh sangat-sangat menakjubkan sekali. Inna amrahu kullahu lahu khairun, sesungguhnya segala hal yang mengenai orang yang beriman semuanya memiliki nilai kebaikan. Semuanya ada sisi baiknya, pasti itu baik untuknya. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'mini, dan hal ini tidak akan dicapai oleh siapapun, oleh seorang pun kecuali hanya orang-orang yang beriman saja. Inna asabathu sarra'u, in asabathu sarra'u, jika keburukan datang kepadanya, mohon maaf, jika kebaikan datang kepadanya. In asabathu sarra'u, jika kebaikan mengenai dirinya. Syakara, lantas kemudian ia bersyukur, fakana khairan lahu, maka ini adalah satu kebaikan untuknya. Wa in asabathu dharra sabara, jika keburukan mengenai dirinya, jika hal yang tidak diinginkan, jika hal yang tidak membuatnya senang mengenai dirinya, maka kemudian sabara, ia bersabar atas keburukan tersebut, fakana khairan lahu, maka ini pun baik untuknya. Dia akan mendapatkan kebaikan, dia akan memiliki nilai yang baik. Rawahu Muslim. Seorang yang beriman kepada Allah dan Rasul SAW juga beriman kepada segala yang diwajibkan untuk diimani. Kita wajib mengimani para malaikat, kita wajib mengimani para rasul, kita wajib mengimani kitab-kitabnya Allah, kita wajib mengimani qada dan qadar, mengimani kiamah. Kita wajib mengimani semua itu. Jika kita mengimani semuanya, lantas kemudian Allah memberikan kebaikan kepada orang yang beriman, yang disenangi berupa hal-hal yang ia sukai, kemudian dia bersyukur, maka ini akan menjadi kebaikan baginya. Dia mendapatkan pahala dari syukurnya, dia pun kemudian akan bertambah nikmat dari Allah Ta'ala, karena Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang mensyukuri nikmatku maka akan aku tambahkan nikmatnya, tapi siapa yang kufur terhadap nikmatku maka akan aku timpakan azab yang pedih kepadanya. Lalu kemudian wa in asabathu dharra'u sabara, jika keburukan ia mendapatkan sesuatu yang tidak ia sukai, hal yang menurutnya tidak baik untuk dirinya, tapi dia tetap sabar, maka fakana khairan lahu, dia pun akan mendapatkan kebaikan dari Allah. Hal tersebut pun akan menjadi satu kebaikan untuknya. Karena apa? Bisa jadi musibah, bala, dan segala macam yang datang kepada orang-orang beriman berupa keburukan, ketidakbaikan, suatu hal yang tidak disukai, tapi ketika ia bersabar, itu akan menjadi kafarah, menjadi pengikis dosa, penghapus dari segala kesalahan-kesalahan yang telah lampau. Atau bisa jadi ketika dosanya sudah habis, akan menjadi tangga-tangga yang akan meninggikan dirinya dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengangkat derajatnya. Karena ternyata banyak para aulia Allah yang diangkat derajatnya kekasih Allah karena hebatnya kesabaran mereka. Termasuk ketika ditanyakan oleh sahabat, ya Rasulullah, siapakah
hamba Allah yang paling berat ujiannya? Kata Rasul, aku. Lantas siapa lagi Rasul? Kemudian para Rasul setelahku, kemudian para Nabi setelahnya, kemudian orang-orang soleh. Jadi kadar seorang hamba dicintai oleh Allah juga ternyata karena kadar kesabarannya yang sangat hebat. Sehingga dari manusia pada umumnya disaring menjadi para nabi, menjadi solihin dulu. Dari seluruh manusia yang ada disaring, dikumpulkan, dipisahkan orang-orang yang soleh. Dari orang-orang yang soleh ini disaring lagi, terkumpulah para nabi sebanyak 124.000 nabi. Dari 124.000 nabi disaring lagi, tersisa 313 rasul. Dari 313 rasul disaring lagi, tersisa 5 ulul azmi. Dari 5 orang ulul azmi ini disaring lagi, tersisa cuma 1 manusia yang paling sabar, yang paling mulia, yang paling indah, pimpinan dari seluruh makhluknya Allah, Sayyidul Wujud, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seluruh manusia ketika diuji oleh Allah, ditimpakan musibah oleh Allah, yang sabar dia akan dipisahkan menjadi kelompok orang-orang soleh. Diuji dengan hal yang nikmat, dengan jabatan, dengan kekayaan, dengan kecantikan, dengan kegantengan, dengan kekuatan, dengan talenta, dengan akal, strata pendidikan, dengan kecerdasan. Yang cantik senyumlah, yang ganteng senyumlah, yang tidak sabarlah. Sebetulnya antara cantik ataupun tidak, antara ganteng dengan tidak, Allah tak memandang dari fisik. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang pada paras kalian dan juga tidak memandang pada fisik kalian. Walakinnallaha la yanzuru ila suwarikum wa ila a'malikum. Karena sesungguhnya Allah tidak melihat pada paras kalian, fisik kalian, tapi sesungguhnya Allah melihat pada qalbu kalian, jiwa kalian, dan juga amal kalian. Karena kalau kita cantik, ganteng, tapi di dunia kita selalu menentang Allah, apalagi menantang Allah, maka nanti di akhirat hilang itu semua. Gantengnya hilang, cantiknya hilang, karena cemong nanti di dalam neraka. Rontok daging wajah kita. Ganteng lagi apa tidak? Tidak. Akan tetap cantik apa tidak? Tidak. Maka jagalah gantengmu, jagalah cantikmu dengan kolbu yang berseri-seri dengan bimbingan cahaya Allah. Jagalah gantengmu dan cantikmu dengan akhlak muliamu. Niscaya ganteng dan cantikmu akan terus terbawa abadi hingga di kehidupan yang abadi di masa yang akan datang. Sallu ala Nabi Muhammad. Tapi sayang sekali banyak orang yang tidak kuat ketika diuji sehingga tereliminasi. Jadi kehidupan ini sebetulnya penyaringan dari Allah Ta'ala, audisi. Hidup ini bagaikan audisi. Jadi kalau yang tidak kuat, tidak sabar, diuji dengan kebaikan, malah menjadi congkak, bukan menjadi lebih tawadhu dan mengembalikan titipan itu kepada Allah Ta'ala. Itu ujian. Walanabluukum bisyarri wal khairi fitnah, kata Allah dalam Al-Quran. Wallahu wa rasuluhu a'lam bimarri wa ma'an. Dan pasti, pakai lam taukid, dan pasti kami akan menguji kalian dengan sesuatu yang tidak kalian sukai ataupun yang kalian sukai, sebagai ujian bagi kalian. Pakai nun di situ menunjukkan kata ganti dari mutakallim ma'al ghair. Maka artinya Allah
akan menguji kita juga dengan menyertakan hamba-hambanya. Wala nabluukum, pakai nun di situ. Wala nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Artinya ujian itu bisa datang dari berbagai arah. Bahkan ujian dari luar mungkin kita bisa kuat, tapi ujian yang sulit untuk kita bisa sabar menghadapinya ternyata ujian dari dalam, dari keluarga, dari jamaah sendiri, dari orang dekat. Itu ujian yang sulit untuk bisa kita sabar menghadapinya. Ujian dari orang kita bisa sabar, tapi ujian dari orang dekat mungkin kita akan sulit untuk bisa sabar. Tapi dengan kuasanya Allah, dengan bimbingan Allah, insya Allah, yakinlah badai pasti berlalu. Judul film. Yakin saja kepada Allah, badai pasti berlalu.